Om Swastiastu. Oke. Suksma. Yang diberikan materi tentang filsafat Pancayatnya tadi Prof. Chandra niki yang saya hormati, demikian juga Prof. Subagiaste yang disandingkan dengan dua Prof. Yang hanya belum sampai di Prof, mungkin dia masih provokator kan ya. Swastiastu tuh. Ya, Swastiastu. Itu yang ingin karena kita bicara secara dunia ilmiah, jadi niki mengikuti etika ilmiah. Ketika kita bicara masalah filsafat bicara Pancayatnya, maka Titiang pasti akan membagi satu menjadi dua nih. Pancayat dan filsafat. Jadi filsafat selaku objek formal yang akan membahas objek material, yakni Pancayatnya. Ketika kita bicara masalah bagaimana kita mengkaji secara filsafat, karena saat ini masih ada kerancuan mana itu filsafat, mana itu teologi. Filsafat ketuhanan dan teologi ketuhanan. Padahal di satu sisi dia akan mengalami titik temu. Karena ketika kita bicara masalah teologi, di situ intinya adalah logos, maka dia tidak lepas daripada tiga pengkajian, apa yang disebut dengan onto, epis, dan aksiologi. Mohon maaf nih, ya. Di aksio pasti kita akan ketemu dengan nilai. Ketika kita bicara masalah nilai, kita akan ketemu dengan filosofi. Maka mana itu teologi, mana itu teosofi. Mungkin nanti akan kita bahas dan memang mengundang pakar yang memang fasih di bidang teologi di agama kita. Nah, ketika kita ingin melihat Pancayatnya itu dari segi filsafat, sedikit tidaknya ada 4 ranah pembahasan kita. Ya, satu menyangkut masalah mengapa ada yatnya, bagaimana yatnya itu. Kita bicara masalah bagaimana, berarti kita akan mendeskripsi ya, atau narasi-narasi yang ada baik di dalam teks-teks yang disebut narasi besar yang ada di India maupun narasi-narasi kecil yang ada di Bali. Sehingga kita terarah dalam pembahasan kita tidak menggunakan vested interest pribadi kita ketika bicara upacara yatnya. Sekarang yatnya ini banyak dikritik nih, upacara besar-besar ini. Ya. Akan dikritik habis-habisan karena tidak sesuai dengan seleranya. Nah, di dalam teks-teks inilah nanti bagaimana teks membahas tentang Pancayatnya kita akan lihat di dalam narasi besar yang ada di India, kemudian dan narasi-narasi kecil yang ada di Nusantara, khususnya yang kita warisi secara sustainable yang ada di Bali dengan beberapa naskah-naskah lontarnya gitu. Tapi jangan sampai berpikir bahwa kitab sucinya agama Hindu adalah lontar. Kita tidak bicara masalah lontar, kalau lontar itu ya daun kali. Tapi kita bicara masalah konten yang ada di dalamnya. Nah, setelah itu kita akan melihat mengapa ya Pancayatnya itu ada di dalam agama Hindu. Kita akan mencari coba apa yang disebut dengan kausalitas. Kalau tadi kita coba ingin mendeskripsikan yatnya itu seperti apa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Yang kedua adalah bagaimana kita mencari hubungan sebab akibat, kausalitas, mengapa yatnya itu ada. Tentu kalau sudah bicara masalah mengapa yatnya itu ada, di situ banyak faktor-faktor penyebabnya. Ya. Bisa saja faktor-faktor itu di luar koridor yang memang telah ditetapkan oleh agama. Apa yang dikatakan oleh Prof. Chandra tadi, banyak nanti materi bisa beririsan. Mungkin kalau yatnya Raja Sika, dia berbuat Pancayatnya untuk ingin dikenal, gitu. Misalnya untuk reproduksi identitas, kan bisa saja Pancayatnya itu dilaksanakan seperti itu. Yang ketiga adalah kemana? Ya, norma-norma yang akan diacu
atau norma-norma apa yang melatar belakangi termasuk di dalamnya hukum. Karena kalau kita lihat pelaksanaan yatnya itu sendiri banyak sekali mengalami pergeseran-pergeseran, ya. Di dalam teks tertentu menyebut 1, 2, 3, 4, di teks yang lain 1, 2, 3, 4, 5 ada bertambah, kemudian memiliki pemahaman, kemudian konsep yang berbeda. Misalnya manusiatnya salah satu contoh. Manusiatnya itu sebenarnya dalam teks itu adalah memberikan makan dan minum kepada sesama manusia. Dalam teks Agastya Parwo dikatakan aweh pangan lan kinum ring ikaraman. Jadi memberikan sedekah makan dan minum kepada sesama umat manusia. Jadi ada sedekah di dalamnya. Tetapi manusiatnya sekarang di Bali itu sebenarnya dalam teks Manawa Dharma Sastra adalah sarira samskara. Tapi kuntiatnya tetap mengatakan sarira samskara itu sebagai manusiatnya. Karena tegas dikatakan manusianya ngarania pamarisuda sarirante mijil saking bagawasenguni yayah ibu derbiang karma angliakena putra motame. Manusiatnya namanya penyucian dirimu ketika lahir dari rahim ibu. Merupakan tugas utama bagi orang tua dalam rangka mewujudkan anak yang utama. Jadi berbeda nih. Jadi manusiatnya yang ada sekarang praktiknya adalah sarira samskara. Tapi manusiatnya secara teks sebelum daripada kuntiatnya adalah aweh pangan lan kinum ring ikaraman. Kita akan menemukan varian-varian seperti itu. Sehingga kita tidak lantas ketika kita ketemu satu sumber kita menjasis bahwa ini yang benar. Di dalam Hindu memang dibenarkan karena teks-teks yang terkait dengan upacara yatnya adalah teks-teks dalam kategori acara yang boleh dikatakan bagaimana merelatifkan ya yang absolut. Jadi absolut itu diturunkan sehingga dia memasuki konsep apa yang dikatakan tadi Dharma Siddhiyatra, Desa Isa Sakti Desa Kala Tadwa. Kemudian bahkan dalam pedoman di Bali sering disebut dengan Desa Kala Patra. Dan yang terakhir adalah ya kalau pertama kita bagaimana, kedua adalah mengapa, yang ketiga adalah kemana, yang keempat adalah apa. Ya. Sekarang mari kita buka dari yang mohon maaf ini, yang terakhir apa. Inilah kita akan temukan nilai value yang ada di upacara-upacara yang akan kita gelar. Nah sekarang mari kita awali dari bagaimana teks-teks Hindu membahas tentang upacara yatnya itu. Nanti kan kita bedakan, kita akan ketemu bahwa ada yatnya yang terkait dengan upacara, ada yatnya yang tidak terkait atau berhubungan dengan upacara. Karena ini sering rancu. Nah, teks sebenarnya yang paling tua, kalau kita bicara masalah yatnya, pasti kita berbicara masalah Weda. Tapi karena Weda itu adalah sebuah spirit, dia tidak bersifat operasional, maka Weda ini kemudian diturunkan. Terutama dalam hal-hal pedoman beryatnya, salah satu kitabnya bernama Satapatha Brahmana. Iki dulu, Satapatha Brahmana. Jadi kitab-kitab Brahmana adalah kitab-kitab tentang berupacara. Ya. Kitab Satapatha Brahmana ini menyebutkan sebenarnya Satapatha ini mengalir dari Rigveda. Di situ diuraikan bahwa ada 5 jenis yatnya. Satu adalah buta yatnya. Ya. Itu persembahan sehari-hari yang ditujukan kepada para buta. Nah, pertanyaan kita sekarang, dalam bentuk apakah itu? Mungkin ketika kita mesaiban di bawah gitu nih. Ya, mungkin di api, kemudian di tengah natah, di tempat air yang menjadi ajaran Pancasuna oleh Manawa Dharma Sastra, itu kategori budayatnya, termasuk juga proses mesegeh misalnya, dengan sego, dengan nasi. Kemudian yang kedua adalah manusiatnya. Manusiatnya dalam Satapatha Brahmana, tegas dikatakanlah persembahan berupa makanan kepada orang lain. Nah,
Seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nanti di kitab Kuntiyatnya akan menjadi Sarira Samskara. Jadi manusiatnya ini. Fitriyatnya yaitu persembahan kepada para leluhur. Ya. Persembahan kepada leluhur. Maka siapa leluhur di sini? Maka mungkin kita saat ini mendengar kalau seorang pandita atau pinandita berdoa tentang fitra, maka tidak ada akhirannya berisi swaha. Tapi akhirannya adalah swada. Misalnya ayantu pitaro dewa, ayantu pitaro ganam, ayantu pitaro sarwe, sagana sapariwarah, waradah bawantu swadah. Siapa swadah? Adalah orientasi yang dicapai dalam upacara fitriyatnya. Dia adalah seorang dewi. Ya, seorang dewi nih. Karena Banten itu selalu terkait dengan aspek feminim. Selanjutnya, ada yang disebut dengan dewayatnya, yaitu persembahan kepada para dewa yang disebut sebagai swaha. Ya, sampun niki didengar, sampun? Sampun? Sampun ya, Bu. Sampun, Ratu, sampun, Ratu, jelas. Jadi maka setiap doa yang terkait dengan dewayatnya selalu ada swahanya. Maka di dalam doa pun sebenarnya swaha itu adalah mewakili aspek feminim. Sementara nama adalah mewakili aspek maskulin. Maka ketika ajaran tantrik mempengaruhi pola ritual kita di Nusantara, sekarang berlangsung di Bali, maka doanya pasti berisi nama swada atau nama swaha. Tidak boleh namo nama. Kalau namo nama berarti doa itu semua maskulin. Karena di dalam doa harus ada apa yang namanya maituna. Itu sam yoga, bertemunya para dewa dan para dewi sehingga menghasilkan energi. Karena prinsip-prinsip upacara adalah membangun energi. Niki prinsip niki. Niki prinsip yang harus dilandasi ketika kita bicara masalah siwa yang berkolaborasi dengan tantrik. Kemudian Satapatha yang kelima menjelaskan bahwa yatnya itu adalah Brahma yatnya. Jadi resiatnya tidak ada, yang adalah resi Brahma yatnya, yaitu mempelajari dan mengucapkan ayat-ayat suci. Jadi mengidungkan nama-nama suci, kemudian selaku kirtanam, ketika juga kita melakukan kidung pancayatnya, bagian daripada Brahmayatnya. Ini. Nah, inilah awal mula rumusan tentang pancayatnya yang ada pada kitab Satapatha Brahmana. Selanjutnya, Bhagavad Gita bab 4, sloka 28, kita menemukan rumusan pancayatnya yang agak berbeda. Rumusan pancayatnya ini tidak terkait dengan upacara agama. Bahkan sering dibanding-bandingkan. Terutama bagi yang memang kaum intelektual, selalu lebih baik kita melaksanakan ayatnya saja daripada persembahan materi. Coba lihat Bhagavad Gita. Tergantung pokok-pokoknya nanti babnya apa. Kalau bab bakti, penyerahan diri menjadi sangat penting. Karma yoga, persembahan, karma adalah penting. Tapi begitu bicara tentang jnana yoga, maka ilmu pengetahuanlah persembahan yang paling utama. Maka tergantung bab mana yang akan kita jadikan payung atau ordinat dari pembahasan kita. Jadi kita tidak perlu membenturkan itu. Jnana yoga menjadi penting, maka yoga menjadi penting, raja yoga menjadi penting, bakti menjadi penting. Jadi ada sinergisitas di semua jalan itu. Jadi kita tidak bisa mengklaim jalan satu lebih utama daripada yang lain. Nah, bagaimana Bhagavad Gita bab 4 sloka 28 menyatakan satu adalah adrweyatnya. Jadi adrweyatnya itu berdana punya dengan harta benda. Nanti akan kita temukan apapun yang kita yatnyakan goalnya sama. Ya. Riwayatnya itu artinya berdana punya.
Dana artinya sedekah, punya artinya persembahan. Maka ketika kita pada fakir miskin, kita tidak boleh menyebut diri kita mempunya, tapi medana. Dana ngarannya weweh, sedekah. Punya adalah persembahan, ke pura, ke sulingge, itu punya namanya. Oke, dalam bentuk harta benda. Selanjutnya, yang kedua adalah tapayatnya. Itu berpantang, apa yang dikatakan tadi, bahwa sesungguhnya spirit daripada tata susila itu atau itikalah tapa. Itu berpantang melalui pengendalian indria. Bahkan, tapa ini dalam Raspati Tattwa ditegaskan menjadi tapa ngarannya umatendria tanwineh ring wisayanya. Salah satu komponen pembentuk daripada dharma yang jumlahnya 7 di dalam Raspati Tattwa. Salah satunya lah tapa. Bahkan yadnya juga ada di sana, dana ada di sana, sila juga ada di sana. Apa yang dibahas oleh Prof. Spandra tadi tentang sila, sila saja sudah mengandung satu yang bersifat positif, apalagi diisi susila. Di dalam Raspati Tattwa tegas dikatakan, sila ngarannya mangraksa cara rahayu. Sila namanya mentradisikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Apakah mulai dari berpikir, berwacana, maupun berlaksana. Ditambah su, berarti super baik jadinya. Jadi tapa itu berpantang. Jadi umatendria tanwine ring wisaya. Ini umatendria mematikan indria. Tapi bagi orang jalan kelepasan, umatendria menjadi sangat penting. Nanti akan kita bahas tentang jalan moksa seperti apa. Maka nanti upacara dalam bentuk bantan tidak menjadi penting lagi di luar diri manusia ketika dia sudah melakukan jalan yoga. Maka bantan yang penting adalah dirinya sendiri. Sebentar kita akan bahas. Secara filosofi nanti, apa yang akan diacu. Kemudian yang ketiga, dari kitab Bhagavad Gita bab 4 sloka 28 adalah yoga yadnya. Yaitu melakukan astanga yoga untuk mencapai penyatuan dengan Tuhan. Jadi yoga itu juga hayatnya. Kemudian yang keempat adalah swadhyaya yadnya. Di situ adalah apa? Mengendalikan diri dengan belajar sendiri langsung kepada Tuhan. Jadi berguru pada Tuhan swadhyaya. Mengajar. Bagaimana cara belajar pada Tuhan? Bagi orang-orang yang bisa memiliki pandangan dura darsana, tentu Tuhan bisa kita lihat. Tapi bagaimana belajar tentang Tuhan? Mari kita lihat Brahma Sutra. Bagaimana cara mengetahui Tuhan? Sastra Yoni Duat. Melalui sastra agama lah kita belajar mengenali Tuhan. Kemudian yang terakhir, pancayatnya yang terakhir di Bhagavad Gita, jnana yadnya, yaitu beriatnya dengan ilmu pengetahuan. Oke. Ya. Maka itu lebih-lebih sebagai seorang sulingeh, ini menjadi sangat penting, terutama bagi Pinandita. Disinilah dia sebagai sang panadahan upadesa. Selalu membimbing umatnya. Kemudian sang patirtan. Patirtan selalu diartikan tirta sebagai air suci, pada tirta itu artinya penyucian. Ketika kita memberikan tirta, bahasa Bali adalah ngetisin, mencipratkan. Ngetisin ini artinya menyejukkan. Apa dipakai menyejukkan? Adalah ilmu pengetahuan. Ini yang ada di dalam rumusan Bhagavad Gita. Ini bagaimana penjelasan pancayatnya? Ini saya bahas di masalah pertama. Selanjutnya, kita juga temukan rumusan pancayatnya di Manawa Dharma Sastra. Mungkin nanti ini direkam, sehingga bisa dilihat nanti, terutama pada bab 3, sloka 70, sloka 81, dan sloka 74. Kita akan ketemu, satu Brahmayatnya. Brahmayatnya artinya belajar dan mengajar dengan penuh keikhlasan. Jadi belajar, ini tugas sulingeh nih Brahmayatnya. Mengajar, muang pinaka adi guru loka.
Ya, sama dengan seorang dosen ini. Sebelum dia mengajar, dia harus belajar. Kalau tidak, akan ketinggalan ilmunya. Maka bagian dari Brahmayatnya. Kemudian Dewoyatnya, menurut Menawa Dharma Sastra, sangat sederhana sekali. Apa dikatakan Dewayatnya di situ? Adalah mengaturkan minyak dan susu. Minyak dan susu. Nanti akan kita temukan misalnya ketika yatnya Agnihotra, pasti orang akan menuangkan minyak dan menuangkan susu. Apalagi dalam kekawin nanti. Lu mekas puasira menghoma gerak tadi. Jadi mengge gereta ada susu, ada mentega dituangkan. Jadi minyaknya dalam bentuk mentega. Oke. Ini menurut Menawa Dharma Sastra. Kemudian Buta yatnya menyelenggarakan upacara buta kepada roh-roh, dalam bahasa saya secara Indonesia dengan Stonian power. Memberikan ini, apakah memberikan suguhan? Kalau konsep Buta yatnya di Bali bukan memberikan makan pada Buta Kala, tapi nyomnya. Karena tidak ada posisi yang binary oposisi di dalam Hindu, yang adalah posisi biner. Kalau oposisi bertolak belakang. Kalau filsafat Dwaita bertolak belakang. Ya, kalau kita bicara masalah Vedanta, kita bahasan kita, ujung-ujungnya pasti menyatu. Karena Vedanta kita pasti ada 3 tahapan. Sang sinembah kelawan sang menembah bina ike. Berbeda yang dipuja dengan ini ajaran bakti ini. Ini ajaran Madhwa ini, diterapkan juga di Bali. Sehingga yang dipuja harus pada posisi ordinat, yang pemuja lah subordinat. Ini bakti. Setelah memiliki kesadaran jenyana, maka sang sinembah pada jatinnya kelawan sang menembah. Jadi hakikat yang dipuja dengan hakikat sang pemuja sama. Di mana? Antara Brahman dan Atman sama. Ini jenyana membahasnya. Nanti kalau yoga terakhir, ujungnya Banten ini yoga nantinya. Ya, filsafat Banten ini yoga, akhirnya jangan dibedakan. Ya. Karena Banten itu juga Betara, Menusa ya juga Banten gitu. Sebentar kita akan bahas lagi supaya kita mempunyai framework yang jelas tentang Banten ini. Karena ini menjadi sangat keluhan sekali nih. Ya. Bagaimana dengan Patram Puspam Palam Toyam? Kita akan sebentar balas. Bagaimana upacara di Bali menjadi sangat ribet dan sangat rigid? Kita akan bahas. Tapi yang jelas mungkin tidak bisa tuntas karena waktunya sangat singkat. Ya. Kemudian narayatnya adalah penerimaan tamu yang ramah tamah. Ya. Bahkan di dalam Maitreya Upanishad, bagaimana posisi tamu? Tamu yang benar ya, bukan tamu yang tidak diundang nih. Atiti dewo bawo. Sesungguhnya tamu adalah perwujudan dewa. Maka dengan layani tamu itu dengan baik. Bahkan di dalam sarkasme yang dilakukan oleh keluarga Brahmana, mengalahkan yadnya Aswamedayatnya yang digelar oleh Panca Pandawa karena di dalam yadnya itu komponennya tidak terintegrasi syarat-syarat yadnya Satwika sehingga tidak sukses. Justru yadnya persembahan berupa makan kepada gembel yang datang sesungguhnya itulah penyamaran dari Dewa Siwa. Sementara si Brahmana keluarga ini penuh dengan pas-pasan, bahkan dia memperoleh bubur gandum itu dari gandum munuh. Ya munuh niki tahulah bahasa Bali niki memang unduh niki. Dia tidak jadi makan, diberikan tamu yang datang, kemudian ketika dimakan oleh tamu itu, kemudian menetes ke bawah, ada tikus yang lewat, maka sisa-sisa makan yang mengenai bulu tikus berubah menjadi emas. Jadi bagaimana tamu niki? Maka di Bali nanti yadnya Satwika termasuk Bhagavad Gita disebut dengan ana sewa. Itu pelayanan makanan di Bali disebut dengan nguyung dan ngejot. Tetapi kenyataannya di Bali ngejotnya lebih besar biaya resepsinya ketimbang biaya upacara. Yang disalahkan selalu upacaranya. Gitu. Titiang selaku sulingnya praktisi sering kadang-kadang geleng kepala dan mengurut dada. Sulingnya diberi ajengan kotak, kering-kering nih.
Sementara tamunya diberi Chinese food. Makanan yang enak-enak. Niki yang terjadi ketimpangan, niki yang pura banget niki. Tapi kita juga mau enak-enak juga mungkin kan sudah asam urat niki Pak Mangku semua niki. Bahkan kita harus mengurangi daging lagi kan kita niki. Ya. Nah, selanjutnya di dalam rumusan Manawa Dharma Sastra pas sloka 81 kita ketemu lagi di Manawa Dharma Sastra ada yang disebutkan swadhyaya yadnya. Udah. Swadhyaya yadnya artinya mengabdi kepada guru suci, menghormati para resi, dan mengucapkan weda. Tapi ingat, ketika mengucapkan weda sedikit tidak orang sudah melakukan pewintan, apakah pewintanan Saraswati, penginteman Pidapati. Karena kita kembali pada budaya tantrik, tanwenang umarahkan sangyang weda, ring wong durung sudikse, dibersihkan terlebih dahulu. Makanya dulu karena ketatnya sehingga pinandita di Bali itu tidak ada yang boleh menggunakan puja stawa, yang boleh adalah masa sonteng. Selanjutnya adalah dewa yadnya. Ya. Dewa yadnya itu mengaturkan buah-buahan yang telah masak. Jadi dewa yadnya mengatur buah. Di Bali buah-buahan itu dirangkai sedemikian rupa menjadi gebogan. Ditusuk dan sebagainya. Tapi buah-buahan sekarang udah nambah gebogannya lagi. Ada Pocari Sweat-nya, ada Coca-Colanya. Bahkan berisi gebogannya larutan kaki 3 lagi. Mungkin betaranya panas dalam begitu kira-kira. Ada Coca-Colanya gitu, ada ayam Kentucky Fried Chicken-nya dan sebagainya. Karena jajuli jajogina sudah terusir. Makanya konsep Bali buah-buahan ini disebut dengan rake-rake, elingan iki. Rake-rake. Rake-rake. Di dalam teks rake-rake itu persembahan itu ternyata dalam tantrik diberikan makna simbol rake-rake pinaka widyodara widyodari. Niki dia ternyata rake-rake itu simbol dari kan buah. Rake itu artinya buah. Buah itu bisa bermakna denotatif, tidak hanya konotatif yang dihasilkan oleh pohon, buah itu bisa buah karma kita dan sebagainya. Sama dengan bunga kan gitu ya Bapak Ibu sekalian, kan yang sering bilang, ketika kita patram puspam palam toyam, lamentan wenten bunga, ndak ada bunga apa dipakai? Bunga deposito juga boleh kan, saya sering bilang begitu. Yang penting jangan BCL aja, nanti marah dia. Bunga Citra Lestari jangan, saya bilang. Apalagi bungalo gitu kan, gitu nggak boleh. Bungalo. Ya, bungalo nanti bahaya nih. Kalau yang suka-suka itu silahkan deh ke bungalo gitu aja. Jadi itu. Kemudian fitrayatnya adalah persembahan upacara serada kepada leluhur. Padahal ketika kita bicara fitrayatnya di Bali itu ada 3 loh prosesnya. Sawo wedana merawat jenazah, asti wedana merawat abu, atmo wedana upacara penyekahan sampai upacara ngunggahan yang Dewa Pitara. Bayangkan ini konsepnya cuman ini di Manawa Dharma Sastra. Kemudian selanjutnya setelah fitrayat adalah narayatnya, memberikan makanan kepada masyarakat. Kalau ini saja diterapkan, di mana setiap keluarga harus rela mendana punya setiap hari sama dengan di India, maka kalau kita ingin biaya murah di India, jam-jam tertentu pasti orang menyuguhkan makanan kepada para pendeta, fakir miskin di manir-manir di pura-pura itu. Sementara pura kita tidak dibuka tiap hari khususnya di Bali. Ya, kalau kita ingin makan gratis gitu, ya, apalagi romantis nih katanya, romantis rombongan makan gratis ya. Datang ke manir, ada yang bersuguhkan makanan. Di Bali kan semestinya begitu dulu. Yes. Jadi lungsuran prasadam nggak usah dibawa pulang, dinikmati di pura kan. Saya pernah pengalaman unik, kalau ini ceritakan lucu nih ya Pak. Ya, di pengalaman di Sulawesi, karena di yang boleh ngayah, Dumun membina di Trans selama 10 tahun. Kemudian di dalam sloka 74, ya kembali kita pada Manawa Dharma Sastra, kita temukan pancayatnya kembali. Jadi ada 3 varian. Ya, karena slokanya jelas 70, 81, 74. Di situ salah satu yang disebut dengan hahuta, tidak sebut dewoyatnya, manusiayatnya. Apa itu? Mengucapkan doa-doa suci, kirtanam.
Maka inti sari keberagaman sesungguhnya doa loh. Dalam bahasa agama kita doa pertama itu Brahma artinya. Maka kalau dunia ini ikin ajak, salah satunya harus ucapkan doa. Apakah naimetika karma puja, apapun nitya karma puja. Doa dulu dalam mulai sebut Brahma. Satyang Briha Drita Mugram Tapo Diksa Brahma Yadnya Pertiwi Darayanti. Kalau ingin dunia ini ajak, salah satunya laksanakanlah doa. Kemudian huta. Ya, kalau tadi adalah ha huta, ada ha di depan, sekarang huta. Apa itu huta? Persembahan kepada api homa. Ternyata ini akan diadopsi di Bali oleh lontar tatua. Lontar mana itu? Uraspati Tatua dan Agastya Parwa. Ya. Maka dalam Agastya Parwa dikatakan salah satu konsep yadnya ngarannya hageni hotradi kepujan dening sangyang siwa geni. Hageni hotradi, ageni hotra yang utama, pemujaan yang ditujukan pada sangyang siwa geni. Mulai nih. Dewanya mulai merger ini, mohon maaf, ini dewa yang berbeda menjadi dewa yang merger. Hindu tuh memang mengalami proses dari konsep, kita bicara masalah teologi ini, bukan bicara filsafat. Teologi begitu. Agni itu dewa yang tertua di dalam Hindu. Coba lihat mandala 1, mantra 1, sukta 1. Yang berbunyi Agni Hile Puro Hitam Yadnyasa Dewa Werta Wijam Taram Ratna Datamam. Maka Agni Hotra adalah pemujaan kepada dewa Agni. Sementara Homa adalah pemujaan kepada Sarwa Dewata melalui media Dewa Agni. Maka kita akan mengenal dua, Homa Yadnya dan Agni Hotra. Kalau Agni Hotra khusus kepada Agni. Kalau Homa Yadnya kepada Sarwa Dewata. Karena Agni itu dewinya Swaha Dewi. Makanya kita di Bali, karena setelah nanti zaman Purana, Dewa Agni itu mengalami pergeseran dia, teralienasi dan tereliminasi karena Siwa yang naik. Maka dimergerlah dia, apalagi dibuatkan kisah di dalam Adiparwa itu di mana Agni bersaksi palsu ketika Duloma, Puloma dan Begawan bergu. Nanti kita kalau ingin diperdalam lagi karena kita dalam agama dalam versi narasi ya. Selanjutnya lah Prahuta. Prahuta ini sama dengan Buta Yadnya, yaitu upacara yang ditujukan kepada Buta. Kemudian Brahmauta, yaitu upacara untuk menghormati para Brahmana atau para pendeta. Berarti padanannya sama dengan Resiyadnya. Sekarang Resiyadnya ini kan mulai mengalami proses bias. Jadi orang yang mediksa disebut Resiyadnya, padahal ketika kita melakukan punya pada Resiyadnya, ya hanya kita di Bali ini sudah menyebabkan kenapa Sulinggih, mohon maaf, disalahkan jual banten karena umat tidak ngeh dan tidak rungu pada Sulinggih. Oke. Kemudian Prasita itu persembahan tarpana kepada para pitara. Jadi Prasita itu sama dengan Pitra Yadnya. Brahmahuta sama dengan Resi Yadnya. Prahuta sama dengan Buta Yadnya. Huta adalah pemujaan kepada dewa. Hauta dengan cara belajar Weda. Ini jelas. Kemudian kita kembali kepada teks Gautama Dharma Sustra. Ya, Gautama Dharma Sastra. Pancayatnya itu hanya dirumuskan, diformulasikan menjadi 3. Apa itu? Dewa Yadnya, persembahan kepada yang Agni, dan Dewa Samodaya. Ya. Jadi Agni jelas personnya, tapi Samodaya adalah dewa-dewa kumpulan yang tertinggi. Sam artinya kumpulan, Udaya artinya yang tinggi. Jadi pejabat-pejabat yang memang setingkat menteri, mungkin di dewa, ya presiden juga di dalamnya, eselon 1 nih, yang berada pada kementerian. Selanjutnya ada Butayatnya. Butayatnya ini bukan kepada Buta, tapi dipersembahkan kepada Dewa Lokapala. Dewa pelindung.
Loka itu artinya penjaga, ya. Loka itu dunia, mohon maaf saya keliru. Loka itu di dunia, pala itu penjaga. Tapi kalau dia menggunakan P pakai H berarti dia artinya buah. Makanya loke pala seraya. Jadi pala di situ tidak berarti buah. Artinya menjaga, makanya asta dik palaka. Duara pala artinya penjaga pintu. Mana loka pala pelindung itu? Makanya ketika kita ngodalin, kita juga memuja dewa ini ketika dia berada di Jabe. Apalagi di Bali atau di mana ketika upacara nyatur, maka di Jabe ada namanya disebut dengan perayungan alias pengubengan bermuka 4. Dewa inilah yang dipuja. Timur adalah Indra, selatan adalah Yama, barat adalah Kubera, utara adalah Baruna. Jadi tidak selalu dia menjadi dewa Siwa Sidantanya. Kalau timur kan dia Iswara, ke selatan berarti Brahma. Bama Dewa, ke barat Letat Purusa, utara adalah Agora. Tapi di sini di tengahnya memang kosong karena dia catur loka pala. Kemudian selanjutnya ada 3 Brahmayatnya. Itu pembacaan ayat-ayat suci Weda. Itu loh perkembangannya dulu. Kemudian yang menjadi pegangan kita saat ini adalah rumusan yang ada pada teks yang disebut dengan Korawasrama. Korawasrama. Bisa dicari kok. Ya. Melalui unduhan di YouTube, di Google, coba cari Korawasrama. Di situ kita akan mengenal rumusan pancayatnya. Pertama, Dewayatnya adalah sembah dengan sesajen dan mengucapkan seruti dan setawa pada bulan purnama. Ini teks. Jadi purnamanya dipentingkan di sini. Dewayatnya. Sekarang dewayatnya berkembang dia. Terhadap pemujaan pada dewa, jadi dewayatnya. Apakah di film, apalagi kita sistem penentuan hari kita, hari suci kita bermacam-macam. Ada pawukon, ada wewaran, ada titi. Resiatnya adalah mempersembahkan punya, buah-buahan, makanan, barang-barang yang tidak mudah rusak kepada para resi. Jadi resiatnya itu bukan berupa upacara di situ, tapi persembahan punya. Makanya ketika kita menyelesaikan upacara di Bali, begitu sulingnya pulang, ada yang disebut dengan pemanisan. Pemanisan itu berisi buah-buahan. Kemudian ada punya, berisi kasur, berisi kain, berisi sendal, berisi lampu. Ini berarti termasuk resiatnya. Kemudian pitrayatnya adalah persembahan puja dan bebanten kepada para pitra. Ini dia. Budayatnya adalah persembahan puja dan caru. Manusiatnya adalah memberi makan kepada masyarakat. Jadi beberapa teks yang kita temukan, narayatnya, manusiatnya selalu memberikan persembahan makan. Jadi pembersihan badan yang selama ini kita paham sebagai otonan, lubulanin, itu kategori sarira samskara. Nah selanjutnya, di dalam lontar Agastya Parwa, kita menemukan teks dewayatnya, jelas di situ, adalah mempersembahkan minyak dan biji-bijian kepada Dewa Siwa Agni di tempat pemujanya. Ya. Ketika kita bicara masalah biji-bijian, tentu kita tidak lupa ya di Bali, ketika kita buat bantan, selain buah-buahan, kita juga menyampaikan biji-bijian dalam bentuk polong kacangan yang di Bali kemudian dikawinkan dengan ikan laut sebagai matsianya karena dia kawin dengan tantrek, kemudian diisi sahur, inilah disebut dengan rerasmen. Maka ketika kita melakukan persembahan dewayatnya berdasarkan teks lontar Agastya Parwa, di situ adalah persembahan minyak, biji-bijian kepada Dewa Siwa. Tetapi yang di sini adalah Agni Hotradi kepujan dening Sangyang Siwa Geni. Maka itu
Tidak hanya berupa bebanten, di sini juga melakukan hageni hotra. Maka biji-bijian itulah semua dilemparkan. Mungkin ada di saudara kita yang muslim ini kan ketika melempar Ka'bah itu dengan, saya lupa apa dipakai itu, apa istilahnya, jumroh ya. Ini jadi ada pelemparan di situ, swaha, swaha, diisi minyak, kemudian madu dan sebagainya. Kemudian resiatnya artinya menghormati pendeta dan membaca kitab-kitab suci. Jadi ketika kita membaca kitab suci sudah resiatnya itu. Sekalian menghormati pendeta. Bagaimana cara menghormati? Tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya fitriyatnya adalah upacara kematian agar roh mencapai alam siwa. Maring siwa lokal. Tapi tadi Prof. Subayasa bilang jangan dibedakan alam siwa itu dengan alam manusia. Di alam manusia pun ada siwa. Jadi alam siwa ini alam siwa secara dewa atau alam siwa secara psikis, alam siwa selaku spirit, alam siwa selaku material. Karena sebenarnya saat ini kita juga sudah ada di alam siwa. Karena dalam puja siwa samuha, siwa bumi, siwa toyam, siwa teja, samirana, siwa jawakasa itu utam, sada siwa namostu. Jadi di bumi ada siwa, di air ada siwa, siwa bumi, siwa toyam, ya. Kemudian siwa tirtam, kemudian siwa gancan, kemudian siwa samirana, artinya angin. Jadi di angin ada Tuhan. Di mana ada Tuhan? Karena tidak ada tempat yang kosong oleh beliau. Jika ada tempat yang kosong oleh beliau, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Maka saya katakan sering, Tuhan ada dalam ciptaan, ciptaannya ada dalam Tuhan. Ketika Tuhan yang disebut satu, bukan Tuhan ada dalam ciptaannya, ciptaannya ada di dalam Tuhan yang satu. Nah inilah saudara-saudara sekalian, para pinandita yang berbahagia. Jadi itu bagaimana penggambaran pancayatnya di dalam teks-teks narasi-narasi yang ada pada narasi besar baik di India maupun yang ada di Nusantara. Nah disinilah kemudian kita dapat simpulkan bahwa pancayatnya itu bisa terkait dengan upacara, bisa tidak berhubungan dengan upacara. Nah, permasalahannya sekarang, mengapa kita melakukan niatnya? Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sutandre. Di situ dengan tegas dikatakan, sahayatnya praja seswa bro waca praja pati anena prasa wiswadam esowot wista kamado. Jadi Tuhan selaku Prajapati menciptakan alam ini dengan yatnya. Alam ini dinyatakan sebagai kamado. Sementara Tuhan sebagai Prajapati. Sementara manusia sebagai praja. Maka yang mengadakan praja dan kamado adalah Prajapati melalui yatnya. Maka yatnya pula ketiga komponen ini yang kemudian di Bali menjadi filosofi Trihita Karana. Ya, karena Tuhan menciptakan, maka Tuhan juga masuk di dalam ciptaannya. Tuhan juga masuk di dalam manusia selaku ciptaannya. Tuhan juga meresapi ciptaannya berupa kamado itu. Maka ketika bicara masalah Banten ini, mohon maaf selaku pancayatnya nanti dia menggunakan sarana, apa yang nanti diformulasikan oleh teks Yadnya Prakerti akan bisa menjawab semua. Di mana Banten itu sesungguhnya Banten pinake warna rupaning ide betara. Jadi Banten itu bukan ajang-ajangan betara nih ke. Tapi malah mohon maaf Pak, di Bali ada tren saat ini karena beriatnya orang tingkatnya tinggi melalui upacara, Banten tidak bisa dibuat sehari. Sudah sering saya sampaikan, sehingga barang-barangnya bisa kering-kering semua, jahitannya bisa menggunakan ibung yang dari Busung Sulawesi itu, bahkan menggunakan lontar,
yang diawetkan dengan formalin, maka sering bilang nanti ide betarenya bisa lengah itu dengan busung yang ada formalinnya, saya bilang begitu. Kemudian tumpang-tumpangnya juga tumpang batako, Pak. Niki mohon maaf niki. Sehingga kering, kemudian diopen begitu. Bahkan supaya lebih murah harganya, saya sering ke Taban, mungkin Bapak ada yang dari Tabanan, yang sering ke Piling. Kalau dulu kita masih mengenal mincit, Pak ya. Beras yang kecil-kecil itu, habis nebuk itu. Sekarang mincit itu lais, Pak, supaya murah, tumpangnya dibuatlah mincit. Padahal kita ingin mempersembahkan sesuatu yang terbaik. Karena ada komodifikasi di wilayah Banten, Banten yang bisa diturunkan harganya, bahan bakunya ditekan cari yang semurah-murahnya, gitu. Niki komodifikasi loh Pak di wilayah Banten, gitu. Syukur biunya tidak biu-biuan di Bali nanti dari Tegalalang dipakai itu kan, gitu. Nah. Pelanggaran. Oke. Sebenarnya lanjutnya, jadi mengapa ada ayatnya? Jelas lagi Bhagavad Gita bab 3, sloka 9 dengan tegas mengatakan, ayatnya tat karma nonyatra lokoyam karma bandana tat atam karma kontea mukta sanga sajiwa. Jelas. Kecuali untuk tujuan ayatnya, dunia ini dibelenggu oleh hukum karma. Karena itu beriatnya lah. Jadi latar belakang ayatnya adalah sebuah kewajiban. Tuhan menciptakan kita dengan yadnya, maka kita memelihara kehidupan kita dengan yadnya dan kembali kepada Tuhan dengan yadnya. Riki dia. Jadi yadnya tidak hanya upacara, maka harus terintegrasi, Riki. Ya. Itu yang katakan kita terjadi dari yadnya, dipelihara dengan yadnya, kembali dengan yadnya. Maka semua kegiatan kita ini intinya yadnya. Tapi ingat, yadnya yang memiliki etika yang benar, memiliki filosofi yang benar. Karena ada adagium berbunyi begini, Pak. Ikang dharma raksatah raksitah. Dharma raksatah raksitah. Siapa yang melaksanakan dharma akan dipelihara dan dijaga oleh dharma. Ya. Apa itu dharma? Ikang dharma inaranang widi. Sesungguhnya dharma itulah takdir. Ya, maka dharma itu nanti banyak diarti, bisa dia law, bisa dia juti, bisa dia truth, kebenaran, bisa kewajiban. Nanti kita kenal para dharma, swadharma, paramo dharma, ya, sadar ada dharma. Mungkin nanti kita bicara dharma itu berapa sih gitu. Ya. Kita kembali, ikang dharma ingaranan widi, takdir ini widi. Ampura ide waktu tinggal 5 menit. Nggih, ya, ternyata ya kurang. Jadi filsafatnya nggak kita bisa bahas, kita akan lanjutkan lagi. Nggih. Lebih lanjut lagi, ya, ikang dharma inaranan widi, luweh karma saking widi. Ternyata karma itu bisa mengubah takdir. Takdir ditambah karma sama dengan nasib. Karma yang bagaimana? Niskama karma, sriyo karma, atau wisaya karma. Di situ jelas dikatakan, apa nikang karma kabeh kertas kerte tekap ning yadnya. Semua karma ini dikalahkan oleh yadnya. Karena yadnya adalah sebuah tindakan yang mengandung apa? Pelepasan. Maka yadnya itu sebenarnya filsafatnya adalah wairagya. Lawan dari raga. Siapapun yadnya dia melepas. Tidak ada memasukkan dalam dirinya. Maka kita ada karena yadnya, kita lahir karena yadnya, lalu yang pula kita melepasnya, disebut dengan rio karma, niskama karma. Nah sekarang yang diacu, ya, situasi global saat ini, apakah kita mengikuti norma dulu? Ketika bicara norma dulu, kita ikut agama primitif. Oke, pola primitif itu kita ada magisme, ada animisme, dinamisme di dalam agama kita, pola beragamanya Hindu. Tapi kita harus keseimbangkan. Ya. Terus apa? Secara filosofi, karena kita waktunya pendek, berikan kalau kali sedikit ini Pak. Ya. Ternyata konsep iadnya itu menurunkan sang adi kodrati. Ketika menurunkan, Siwa Siddhanta jelas menjelaskan di situ. Ketika menurunkan, apa dia? Atau mengemang dia ini. Mengemanasi. Mari kita lihat Puja Brahma Prajapati dan Puja Akasa.
Akasener malasunyam guru dewa biomantaram siwonir bawa wiryanam tongkar wijayam. Jadi ciptaan Tuhan pertama dari nirguna kesaguna adalah Omkara. Omkara inilah kemudian dijabarkan. Ada Wiswa, ada Tedong, ada Arda Chandra, ada Windu, ada Nada. Inilah nanti menjadi perwujudan Banten. Kita kan sok niki Pak, yang segitiga wenten jejaitannya, yang Tedong segi 4, yang Windu buntar wentan, yang segitiga di atas wentan niki dia Pak. Kemudian yang kedua, Ongang Brahma Prajapati serta Swayambu Radam Guru Padma Yoni Catur Pakrem Brahma Sakalan Utyate. Jadi semua yang ada itu serta Swayambu Radam Guru, berasal dari dalam Tuhan. Jadi tidak ada bahan baku lain. Maka dengan demikian Banten kita kembali pada Wuraspati Tatwa, apa namanya? Yatnya Prakerti, sana ning Banten pinaka warna rupaning ide betara. Maka Banten itu bukan suguhan untuk dinikmati betara. Ingat puja Tribuana. Newediam Brahma Wisnusca. Sesungguhnya Banten adalah perwujudan Brahma dan Wisnu. Boktera Dewa Maheswara. Penikmatnya adalah Maheswara, Tuhan itu sendiri. Demikian juga sahananing Banten pinaka warna rupaning ida betara sampun. Sahananing Banten pinaka ane buana. Ketika Anda buana kita bicara kosmos, maka Banten itu mengandung kosmosentris, teosentris, antroposentris. Apa itu? Banten pinaka Ragan Tetui, Banten Surya pinaka Sirah. Nanti baca buku Human Physiology dari muridnya Mahes Yogi yang bernama Profesor Nidar. Sesungguhnya apa sih Banten itu? Bebangkit itu ada di mana? Ayaban itu ada di mana? Itu adalah Ayaban pinaka dada. Di situ Sri Laksmi kasih sayang. Anahata Cakra di situ, Ganesha, Banten Catur adalah kepala kita. Caru adalah perut kita, Durga Dewi ada di tulang ekor sebagai simbol apa disebut dengan sakralis, saraf sakralis. Jadi nikilah Bapak Ibu sekalian, nah permasalahannya sekarang, kita tidak akan mungkin bisa menghapus Banten. Kalau Bantennya tidak dalam bentuk eksternal, ampuran, tubuhlah kita jadikan Banten. Ketika kita meninggal, kita tidak mampu mempersembahkan apa-apa, hanya keturunan kita, keluarga kita memberikan Banten kepada yang diupacara dan dewa, maka tubuh inilah kita persembahkan kepada Tuhan, sehingga orang Hindu harus dibakar, dipersembahkan jasanya kepada Dewa Agni. Yadnya ngenirmalat maka laksmi sides jodir gayur. Sesungguhnya tubuh adalah yadnya. Ketika tubuh dijadikan yadnya, atmanmu akan memiliki sifat kesucian. Demikian Pak Mangku, ternyata demikian yang bisa Didiang sampaikan. Terima kasih. Sekarang kita ditambah waktunya ditambah. Untuk semua itu sedikit aneh wangian Diang luar biasa nih. Jadi mungkin ini bisa sampai jam 12 malam ini bisa ini. Kuliahnya 1 semester loh Pak. Berani. Terus makin sebagai pembahas langsung saja nih ke tentang Tatwa Darsana. Dipersilakan Prof. Dr. Andas Imadi Tirta, PhD, untuk etika nanti, Pinadita Dr. Inengah Mariase, M.Um, setelah itu filsafat Pancawiyatnya, Pinadita Dr. Inengah Parte, MSc. Waktu 5 sampai 10 menit, Niki, untuk membahas atau menanggapi. Oke, silakan Prof. Imadi Tirta, dipersilakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Masuk, suaranya masuk ya? Masuk. Pinirihen ampureng ya, pertama-tama mohon maaf, ini saya bukan seseorang yang menekuni agama khusus gitu ya. Cuma karena di sini di Jember ini juga saya itu duduk di Paruman Walake, jadi mungkin tanggung jawab ini yang menyebabkan berani bertanya atau menanggapi ya, bukan karena tahu pengetahuannya gitu ya. Yang hormati para narasumber sami, Prof. Kutu Subagiaste, Prof. Nyoman Sutantre, dan Empu Jaya Acarya Nanda nih yang sering sekali
YouTube-nya yang tonton gitu. Nggih ada Panca Tirta buat dia. Ini para pinanditu sami juga umat sedharma. Sangat berbahagia sekali nggih tadi yang lihat pinanditu kita, para pemangku kita sudah banyak terobosan, banyak kemajuan. Karena apa? Ya yang tadi Pak Mangku juga sudah bilang dari mulut itu nanti bagaimana kita menjelaskan kenapa itu kan begitu jadinya nggih. Memang kalau kita lihat dari kerangka kulit atau ritual itu memang yang paling mudah kelihatan dari luar. Itu yang pertama dilihat dari luar. Sehingga sering disamakan dengan identitas daripada ya umat Hindu gitu ya. Identitas umat Hindu justru yang menonjol itu adalah ritualnya ya. Nah, tetapi yang punya ya pedoman untuk agak rasa ingin tahunya gitu ya. Nah, ritual itu pasti ada dasarnya gitu ya. Kenapa itu dilakukan? Apa tujuannya dan apa alasannya? Nah, yang ini yang sering saya katakan sebagai spiritnya apa gitu ya. Nah, spirit ini mungkin yang turun dari tatwa gitu ya. Nah, setelah spiritnya tahu, mungkin ritual itu sebagian lebih banyak berupa simbol, dan simbol-simbol ini harus diaktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan sampai terjadi misalnya kita sibuk melakukan ritual budayanya yang mestinya menjaga lingkungan gitu ya. Tetapi dalam praktiknya kita sama sekali tidak menjaga lingkungan. Nah, itu antara ritual dengan aktualisasi sehari-hari itu kan menjadi tidak nyambung ya. Nah, oleh karena itu yang punya ungkapan bagaimana dari ritual ini ada spiritnya, ada aktualisasinya, menjadilah dia sebuah spiritual gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang mau tanyakan. Nah, sekarang dengan era globalisasi gini ya, dan sebagai karakteristik daripada anak muda, sekarang anak muda itu, generasi muda itu mudah sekali mencari informasi di internet atau di mana gitu ya, yang di mana ya informasi yang misalnya terkait dengan yadnya dan sebagainya, atau tatwa yang Bali yang masih sangat terbatas dan juga sangat tertutup gitu ya. Sehingga mungkin anak-anak muda, generasi muda itu akan lebih mudah mencari rujukan yang tadi dikatakan, yang rujukan dari pusatnya dari India gitu ya. Mungkin itu yang lebih sering ditemukan dibandingkan dengan rujukan dari lontar-lontar yang memang mungkin selain bahasanya susah dipahami juga susah ditemukan rujukannya ya. Iya. Nah, ini kan menjadi di satu sisi varian-varian daripada tatwa ini akan menjadi kekayaan bagi kita ya. Jadi benar mungkin yang dikatakan apa yang ada di dunia ini pasti ada di Weda gitu ya. Mulai mereka yang ya katakanlah hanya berpikir moralitas saja sampai yang sepenuh hidupnya digunakan untuk memuja Tuhan gitu ya. Nah, pertanyaan Tiang adalah, nah dengan kondisi seperti ini akan berpotensi terjadi ya perbedaan atau gap antara generasi muda misalnya dengan generasi yang lebih senior dari sisi pengetahuan dan juga terimplementasi terutama di dalam yadnya. Karena kalau saya melihat dari segi filsafat itu mungkin tidak akan terjadi perbedaan ya, ada dari sisi etika gitu ya, karena etikanya mungkin hampir sama ya. Nah, yang mungkin nanti akan terasa ada banyak perbedaan itu adalah antara tatwa di satu sisi dan juga implementasinya di dalam ritual gitu ya. Nah, yang saya khawatirkan bukan bagaimana mempelajarinya ini, sekarang kan mudah mengaksesnya, cuma sekarang ada juga kritik gitu loh. Sekarang orang-orang